Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam ridho, rahmat dan berkah Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membuat ulang video pertama kami tentang hari kiamat. Banyak orang yang berpikir bahwasanya hari kiamat itu adalah hari terakhir eksistensi dunia atau eksistensi bumi, planet, dan yang lain-lainnya. Jadi dalam mindset umum, kiamat adalah kehancuran total jagat raya. Jadi semua orang nanti berbondong-bondong dibangkitkan untuk masuk ke dalam surga atau nerakanya Allah. Kemudian menjelang kiamat diberikan tanda-tanda terkait dengan datangnya kiamat, yaitu seperti halnya turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan juga Imam Mahdi. Jadi di mainstream umum seperti itu. Nah, adapun wacana atau adapun opini yang lain tentang kiamat yang saya pahami atau yang saya pahami lah. Kiamat itu bukanlah kehancuran jagat raya. Seperti halnya pada pemaknaan kiamat itu, kiam itu kan artinya berdiri atau tegak. Jadi hari kiamat menurut saya lebih kepada hari tegaknya kembali agama tauhid, atau hari momentum di mana agama tauhid kembali untuk dibangkitkan. Bukan makna kiamat atau kebangkitan di alam mahsyar setelah kehancuran bumi atau jagat raya, tetapi hari kiamat lebih kepada hari kebangkitan agama tauhid. Jadi menurut saya atau menurut kami dari tim Raja Wali Nusantara, kiamat itu bukanlah kehancuran total jagat raya. Jadi mana kiamat itu bukan kehancuran jagat raya. Malah justru kiamat itu adalah momentum kebangkitan. Kiam itu kan bangkit. Jadi momentum kebangkitan agama tauhid untuk menjadikan dunia seperti surga. Adapun tanda-tanda menjelang kiamat itu sama, tapi dalam pola yang berbeda. Maksudnya itu tetap seperti adanya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang lainnya tanda-tandanya sudah sama. Seperti halnya tanah Arab sudah mulai menghijau. Kemudian danau Tiberias sudah surut. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Nah, Ya'juj dan Ma'juj memang sudah keluar, tapi dalam bentuk energi dan sudah merasuki sebuah bangsa yang serakahnya itu sama dengan Ya'juj dan Ma'juj. Karakteristiknya sama. Kemudian Dajjal itu sudah keluar dalam bentuk energi juga, yaitu kepada uang. Jadi uang sudah menjadi Dajjal, dan sebuah bangsa yang tidak mungkin saya sebutkan bangsanya itu sudah menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dia masuk ke satu daerah, habislah kekayaan di daerah itu. Gitu. Dan Tiberias juga sudah surut. Nah, kemudian pertanda yang lain adalah turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya Nabi Isa itu kemungkinan besar insya Allah tidak turun karena madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian untuk Imam Mahdi itu turun. Imam Mahdi itu ada dan muncul maksudnya, tetapi bukanlah dari Duriyah Rasul, gitu loh.
Tapi dari dunia Rasul juga ada yang muncul sebagai bagian dari penegakan agama tauhid. Siapa namanya? Namanya SAW itu, Syekh Abdul Wahid itu. Nah, jadi kiamat itu dalam pemanaan saya atau dengan tim Raja Wali Nusantara adalah kembalinya kebangkitan agama tauhid untuk menjadikan dunia seperti surga. Nah, perangkat-perangkatnya yaitu yang pertama, munculnya atau adanya seorang pemimpin yang baru. Nah, pemimpin inilah yang kemudian digadang-gadang sebagai pemimpin akhir zaman. Jadi akhir zaman ini bukanlah akhir zaman total kehancuran waktu, tetapi akhir dari sebuah zaman periode tertentu. Seperti halnya berakhirnya zaman Soekarno masuk ke zaman Soeharto gitu loh. Berakhirnya Soeharto masuk ke zaman reformasi. Jadi kiamat ini adalah akhir dari sebuah zaman masuk ke zaman yang baru, yaitu zaman penegakan agama tauhid. Nah, disinilah muncul ketika penegakan agama tauhid atau qiyamut tauhid itu, disinilah muncul pemimpin baru yang dijadikan sebagai tolak ukur, yang dijadikan sebagai komandan, yang dijadikan sebagai rujukan gitu loh dalam menegakkan agama tauhid ini. Nah, pemimpin inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai Imam Mahdi, Satrio Piningit, Heru Cokro, kemudian Budak Janggotan, Bocah Angon gitu loh. Jadi momentum kiamat ini momentum munculnya orang ini, sosok pemimpin ini gitu. Nanti sosok pemimpin ini yang akan menjadikan tegaknya kembali agama tauhid dan menjadikan dunia seperti surga gitu. Jadi bukanlah kehancuran gitu. Nah, kenapa bukan kehancuran? Kalau hanya untuk dihancurkan, untuk apa diciptakan gitu. Allah itu berkuasa, memang itu sudah hak ya. Allah berkuasa untuk menciptakan dan untuk menghancurkan, itu Allah kuasa. Jangankan untuk menciptakan menghancurkan bumi, menciptakan 1000 kali bumi, menghancurkan 1000 kali bumi juga bisa, tidak ada masalah gitu. Namun dalam pemikiran kami, bumi ini tidak akan dihancurkan, dan saya pikir Anda pun setuju. Seandainya saya memberikan polling, apakah Anda bersedia bahwa besok bumi akan dihancurkan? Jawabannya pasti tidak gitu. Itu walaupun kehendak kita itu tidak ada kaitannya dengan eksekusi atau tidak ada kaitannya dengan kodonya Allah. Tetapi untuk masalah kiamat ini, menurut saya yang Allah maksudkan itu bukanlah kehancuran gitu, tetapi kebangkitan agama tauhid. Maka dari situ jangan nunggu hari kehancuran gitu, tapi harus menyongsong sebuah kebangkitan karya agung Allah gitu loh. Jangan nunggu kehancuran. Kiamat ini bukan menuju ke kehancuran, tapi menuju ke titik kebangkitan, karena kiamatnya itu sudah, titik baliknya sudah. Sekali lagi, titik balik zamannya itu sudah gitu loh. Pada tahun 2000 sekian belas itu sudah ini sudah mulai ke titik balik naik gitu loh. Seandainya grafik itu ini sudah rebound sebenarnya. Jadi jangan nunggu titik kehancuran, karena tidak ada kehancuran dan ini sudah rebound pada mode kebangkitan gitu. Jadi kalau berpikir kiamat kehancuran, maka sudahlah, tidak ada kiamat kehancuran. Nah, titik kebangkitan kapan? Ini sudah dimulai rebound titik kebangkitan. Oleh karena itu, mari kita berpikir ulang tentang bahwa kiamat itu adalah kehancuran, dan kita harus mulai berpikir bahwa ini sudah mode kebangkitan, dan harus berbahagia, harus bersyukur bahwasanya kita masih hidup di zaman kebangkitan agama tauhid, dan Allah akan menjadikan dunia seperti surga dengan Rahman Rahimnya. Oleh karena itu, mari kita beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan secepatnya pemimpin itu akan muncul di tengah-tengah kita. Walaupun memang sudah muncul, tapi eksistensinya belum kelihatan.
sudah muncul dan tapi eksistensinya belum kelihatan, sehingga kita bisa bersama-sama berjuang, bisa bersama-sama berkarya dalam menyongsong atau dalam terlibat dalam karya agung Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.